nih, Masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab Pak Alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, dalam sebuah video yang ramai dibicarakan, Rizik Syihab terlihat berbicara lantang di depan aparat kepolisian, meminta agar mereka menangkap para pembegal nasab. Pernyataan ini menarik perhatian publik dan memicu diskusi yang cukup panas. Dalam kesempatan ini kita akan membahas isu tersebut secara lebih mendalam dengan pendekatan keilmuan dan fakta. Rizik mengklaim bahwa ada individu yang dianggap sebagai pembegal nasab, yaitu orang-orang yang dituduh menyebarkan fitnah bahwa Alwi dan keturunannya bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam video tersebut, ia bahkan meminta pihak kepolisian untuk menangkap mereka yang dianggap menyebarkan fitnah ini. Namun pertanyaan yang muncul adalah, siapa sebenarnya yang dianggap sebagai pembegal nasab, dan apa dasar tuduhan tersebut? Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya. Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana, Pak, bukan berarti dia sepakat, tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal nasab. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Hari ini ingin saya sampaikan, justru kita ini dihadapkan dengan fakta. Apa faktanya? Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini, gerombolan Bani Ba'al, mereka semua sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini harus kita ketahui. Sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Pertama, berdasarkan kitab nasab, ada orang yang namanya Ubaid, diklaim sebagai anaknya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa. Padahal dalam catatan kitab nasab sama sekali tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nama Ubaidillah baru muncul 5 abad setengah kemudian. Maka berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi. Berdasarkan kitab tarikh sejarah mereka bukan cucu Nabi. Dan berdasarkan tes DNA mereka justru YDNA, asal usul DNA haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi nggak boleh G, dia harus J1. Karena J1 haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihi wassalam. Ini kalau orang ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G, dia bohong. Secara ilmiah, saintifik, ini ilmu Allah loh Pak. Itu ayat kauniyah, itu DNA itu bisa dipastikan 100% tanpa kurang. Kalau DNA-nya G, sama sekali bukan zuriat Nabi. Kiai Imad, salah satu tokoh yang disebut dalam polemik ini, berargumen bahwa klaim keturunan Nabi ini tidak memiliki dasar yang kuat. Ia mengacu pada beberapa sumber keilmuan, seperti kitab nasab, sejarah, dan bahkan teknologi modern seperti tes DNA, untuk membantah klaim tersebut. Menurut Kiai Imad, klaim bahwa seseorang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dapat diverifikasi melalui kitab nasab, yakni dokumen silsilah keluarga yang terjaga sejak zaman dahulu. Salah satu poin yang disampaikan adalah nama Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam catatan kitab nasab, nama Ubaidillah ini tidak ditemukan hingga 5 abad kemudian. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keaslian klaim tersebut. Selain itu, dari perspektif sejarah, klaim keturunan Nabi juga perlu diuji berdasarkan fakta historis. Jika klaim tersebut tidak memiliki bukti sejarah yang valid,
maka sulit untuk diterima secara ilmiah. Pendekatan modern seperti tes DNA juga menjadi salah satu argumen utama dalam diskusi ini. Dalam ilmu genetika, DNA dapat digunakan untuk melacak garis keturunan seseorang. Nabi Muhammad diyakini memiliki haplogrup J1, yang juga dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Jika seseorang mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka haplogrup DNA-nya seharusnya juga J1. Namun, hasil tes DNA menunjukkan bahwa sebagian individu yang mengaku sebagai keturunan Nabi justru memiliki haplogrup G, yang berasal dari etnis Yahudi Khazarian atau Yahudi Ashkenazi, kelompok yang bermigrasi ke wilayah Yaman di masa lalu. Fakta ini menjadi bukti ilmiah yang menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan realitas. Mengapa klaim sebagai keturunan Nabi menjadi begitu penting? Dalam masyarakat, status sebagai keturunan Nabi seringkali memberikan hak istimewa atau privilege. Seseorang yang diakui sebagai cucu Nabi sering mendapatkan penghormatan yang luar biasa, bahkan hingga mendapatkan pengaruh besar dalam komunitas. Riziek menyampaikan bahwa ada individu yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi demi mendapatkan keuntungan pribadi, seperti dimanfaatkan untuk meminta uang atau memberikan ancaman spiritual dengan dalih kualat. Hal ini menjadi isu serius karena dapat mengeksploitasi kepercayaan umat. Dalam pandangan Kiai Imad, klaim keturunan Nabi tanpa bukti yang jelas dapat dianggap sebagai penodaan agama. Ia menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan fatwa yang mengatur masalah ini. Orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tanpa bukti yang valid, sebaiknya diberikan sanksi hukum untuk menjaga keutuhan umat. Hadis Nabi Muhammad juga telah mengingatkan akan munculnya fitnah di akhir zaman, di mana ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan beliau. Dalam hadis disebutkan, bukan termasuk keturunanku orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa yang lebih penting adalah ketakwaan, bukan sekadar klaim keturunan. Sahabat Abah, polemik nasab ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya keilmuan dan bukti dalam menyelesaikan masalah. Klaim keturunan Nabi harus didukung oleh bukti yang valid, baik dari kitab nasab, sejarah, maupun teknologi modern seperti tes DNA. Selain itu, umat Islam perlu mengingat bahwa yang paling penting bukanlah garis keturunan, tetapi ketakwaan dan akhlak yang mulia. Semoga polemik ini dapat diselesaikan dengan bijaksana, dan umat Islam di Indonesia semakin bersatu dalam menjalankan ajaran agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.